Bicara tentang kemakmuran. Apa yang membuat seseorang menjadi kaya raya? Apa yang membuat mereka bisa menghasilkan lebih banyak dari apa yang orang lain dapatkan? Oke, saya kasih tahu satu rahasia sederhana. Saking sederhananya banyak orang yang ragu atau bakal berkata, masa sih? Tambah satu lagi, sudah dikasih tahu sesederhana itu, terkadang gak semua orang mau melakukannya. Tapi baiklah, tetap aja saya akan buka rahasianya. Orang yang berpenghasilan banyak itu biasanya karena dia punya multiple streaming of income. Penghasilannya gak cuma satu, dia punya banyak jalur untuk mendatangkan uang. Bahkan seorang miliarder pernah berkata kepada saya, tidak mungkin orang bisa kaya kalau sumber pendapatannya cuma dari satu sumber dan cuma itu-itu aja. Mulai paham? Jadi, dari mana penghasilan Anda selama ini? Sudahkah Anda memiliki lebih dari satu jalur penghasilan? Nah, ini pertanyaan yang terakhir itu. Kita semua terlahir tidak membawa uang. Kita sekarang memegang uang sejumlah tertentu karena ada cara atau jalan uang datang ke kita. Untuk sebagian orang, uang datang lewat orang tuanya, dia dikasih uang oleh bapak ibunya. Misalnya kita dulu suatu anak-anak, atau kita sebut sebagai kaum the have. Sebagian lagi, uangnya datang dari jalur bekerja. Karena bekerja, kita mendapat uang. Dia tidak bekerja, dia tidak dapat uang. Jadi mereka adalah kaum the rich. Mereka mendapatkan uang dari usahanya sendiri. Kalau Anda mencari uang dengan bekerja, artinya Anda menukar waktu dengan uang. Kita memberikan hidup kita 8 jam untuk membantu sebuah perusahaan dan perusahaan itu menggantikan dengan uang. Kalau sahabat ingin dapat uang lebih banyak, biasanya Anda bekerja lebih banyak lagi, meluangkan waktu lebih panjang lagi, bekerja untuk orang lain. Alternatif berikutnya, kalau Anda bekerja merasa capek, alternatifnya adalah Anda berbisnis. Sepertinya enak ya berbisnis, waktunya fleksibel, uangnya banyak, teman kita yang pengusaha-pengusaha kaya-kaya semua, kayaknya daripada bekerja mending kita berbisnis. Itu saya setuju sekali. Ketika bisnis sudah establis dan jalan, kita punya banyak waktu, punya banyak uang, dan kita lebih santai hidup. Yang menarik, tahukah teman-teman bahwa fakta daripada bisnis 90% mati di tahun pertama? Ini kenyataan. Bisnis tidak segampang itu. Bisnis yang gagal jumlahnya 10 kali lipat dari yang berhasil. Kenapa demikian? Karena bisnis adalah satuan yang kompleks. Kalau tadinya Anda bekerja, Anda umumnya mengurusi satu bidang, spesialis dan expert di sana. Ketika bisnis, Anda hampir mengurusi semuanya. Anda harus cari modal, Anda harus menyembuh karyawan yang sakit, Anda harus menegur karyawan yang nakal, Anda harus bernegosiasi dengan supplier, Anda harus memasarkan, Anda harus ketemu orang, Anda harus melakukan sales pitch, Anda harus mengatur keuangan, Anda harus mengatur kualitas produk, Anda harus handle komplain pelanggan, dan seterusnya dan sebagainya. Daftar ini masih panjang lagi. Jumlah orang yang menjadi depresi karena gagal bisnis jauh lebih banyak dibanding yang berhasil. Bahkan orang yang stres gara-gara bisnis jauh lebih banyak dibanding mereka yang bekerja. Jadi lebih senang bekerja, lebih mudah bekerja untuk mendapatkan uang. Kita perlu menyadari hal ini dan tidak mulai bisnis karena emosi, cuman karena kita pikir kayaknya enak berbisnis itu. Bisnis kalau modal berani doang, modalnya nafsu pengen kaya doang, malah bikin susah nanti di ujung-ujungnya. Jadi kalau Anda menguasai ilmu bisnis, bisnis bisa menjadi tambahan jalur uang yang cukup menjanjikan. Syaratnya tadi, menguasai ilmu bisnis. Jadi kalau Anda belum paham ilmu bisnis, ada solusi satu lagi, yaitu Anda manfaatkan jalur uang dari bisnis juga, tapi dari bisnis yang sudah jalan, bisnis yang sudah profit, bisnis yang sudah ada pelanggan, bisnis yang sudah ada omset. Kita invest saja di mereka, bantu mereka mengembangkan bisnisnya, bantu mereka scale up. Nah, untuk hal ini sebenarnya saya punya kabar bagus, cuman saya belum boleh ngomong sekarang. Weekend kemarin adalah weekend yang paling exciting sepanjang tahun ini bagi saya. Sudah lama saya tidak se-exciting ini. Saya yakin kalau teman-teman tahu kabar ini pasti akan exciting juga, bahkan lebih exciting dari saya barangkali. Kabar yang mungkin sudah ditunggu jutaan penduduk Indonesia yang menunggu adanya platform investasi pendanaan usaha anti riba. Dan menariknya, kabar bagus ini bukan datang dari saya, dari regulator. Saya sangat berterima kasih dan salut sama para regulator dan pejabat yang mendengarkan masalah dan masukkan solusi untuk UKM sehingga semua ini menjadi possible. Saya mau menyampaikan hal ini segera untuk Anda, tapi tim saya menahan untuk mengumumkan di waktu yang lebih tepat. Dan saya pikir ada benarnya juga, karena ini kabar gembira untuk semua orang seperti saya, seperti Anda yang sama-sama gregetan kenapa Indonesia nggak makmur-makmur. Dan inilah salah satunya yang kita tunggu. Maka butuh waktu yang pas untuk mengumumkannya. Tunggu saja waktu, dalam waktu dekat kita akan sampaikan berita baik untuk sahabat semua.